Mohon ikutin saya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. Baginda Nabi, Nabi terpilih, Nabi terkasih, Nabi yang paling mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zayyinu majalisakum bis-salati alayya, fa inna salatakum alayya nurun lakum yawmal qiyamah." Yang artinya berhiaskanlah majlis-majlis kalian dengan berselawat kepada aku. Karena selawat ini, sesungguhnya selawat ini akan menjadi cahaya untuk kalian pada hari kiamat. Sallu ala al-habib sallallahu ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Zulfikar yang mengundang Al-Fatih dan memuliakan dan menghormati dan menyediakan makan yang mengetahui. Alhamdulillah. Adatnya itu luar biasa, Masya Allah. Di seluruh negara, di negara masing-masing adatnya beda. Di negara kita menyampaikan dulu, baru kita makan. Jadi di Aceh di mana saja saya pergi, makan dulu, baru sampaikan. Masya Allah, luar biasa. Ya, itu adatnya, Masya Allah, saya suka. Baik. Semoga Allah panjangkan umur Ustaz Zulfikar dengan afiat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi di ilmu, di amal, di rezeki, waktu, di umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah beliau sudah sebagai wakil, beliau menyampaikan tentang akidah saya. Walaupun jenggotnya panjang, tapi saya bukan dari mereka, saya dari kalian. Alhamdulillah. Dan paling pertama saya salawat itu juga tanda untuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu salawat oleh mereka tidak boleh. Mereka katakan ini tidak boleh. Sebelum azan salawat tidak boleh. Setelah azan salawat tidak boleh. Salawat sebelum doa, salawat tidak boleh. Sebelum bayan, salawat tidak boleh. Itu tidak ada di dalam Quran. Itu dari mereka. Baik, jadi alhamdulillah al-Fatih. Kenapa dia? Karena saya mazhab Hanafi. Di Pakistan, Turki, Afghanistan, India, Bangladesh, itu kira-kira 1.000 juta orang, kira-kira 1.000 juta orang Muslim itu Hanafi. Jadi di dalam mazhab Hanafi cukur jenggot itu tidak boleh, itu dosa. Oleh karena itu kita berusaha menjaga jenggot sepanjang genggam. Satu genggam itu harus mazhab. Jadi oleh karena itu jangan ragu-ragu. Ya, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan jutaan orang di India, Pakistan, Turki, Afghanistan mereka jenggotnya banyak. Mereka mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah Maturidiyah, aqidah Asy'ariyah. Kami mengajar tasawuf dari para Imam Ghazali rahimahullah, yaitu Ihya Minhajul Abidin, Mukashafah
berwudu dan yang lain. Dan tariqah atau tariqat kami adalah Qadiriyah. Kami masuk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kami murid kepada Syekh Tariqah. Murid kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Rahmatullahi alaihi Sultan Al-Awliya. Organisasi kami sudah 42 tahun. Sudah lewat. Sudah didirikan pada tahun 1981 dan sampai sekarang tahun ke-9 sudah ada di seluruh dunia atau 150 negara. Waalaikumsalam. Di Indonesia baru 5 tahun sudah masuk dan seperti itu Haikal sudah menyampaikan bahwa saya ada 7 atau 8 markas di Aceh. 2 tanah dan 5 atau 6 itu sewa, rumah sewa untuk belajar mengajar. Di Tangerang, Jakarta juga ada markas, 2 markas di sana. Ini singkat untuk perkenalan supaya raguan Minang 100%, bukan 99%. Baik, saya ingin sampaikan seperti diperintah oleh guru kita Ustaz Al-Fiqah. Sebagaimana kita ada di dalam daerah, dan saya juga termasuk murid belajar. Kita sama belajar di masa. Dan walaupun kita sudah menjadi ustaz, guru, kiai, ulama, hendaklah kita tetap belajar sampai wafat. Untuk ilmu, jalannya itu sensitif sekali. Kenapa sensitif? Karena ada koneksi di antara belajar dan pengajar, ustaz dan murid. Koneksi ruhaniah. Jika terpotong, ilmunya juga terpotong. Harus masuk dulu di dalam hati guru. Jika biasa-biasa, tidak dapatkan keberkahan. Hak-hak orang tua juga banyak. Hak-hak guru juga banyak. Ulama mengatakan hak-hak orang tua, hak-hak orang ustaz, hak-hak ke guru itu lebih banyak daripada hak-hak orang tua. Karena ayah kita, karena dua punya ayah, dua-duanya walid. Jadi ada walid atau ayah tubuh kita yang membesarkan tubuh kita dengan memberikan rezeki, dan ayat yang kedua yaitu memberikan ilmu. Beliau memelihara dan membesarkan dan mendidikkan ruh kita. Jadi mendidikkan atau membesarkan tubuh tidak afdal daripada membesarkan ruh. Oleh karena itu guru lebih afdal daripada ayah kita. Dua-duanya kita menghormati, kita memuliakan. Tidak boleh kita menghina atau kita kecilkan hati mereka atau menyakiti mereka, haram. Mari kita belajar sedikit tentang guru dan murid. Ada sebagian perkataan al-adabu qabla al-ilm. Mungkin pernah belajar al-adabu fawqa al-ilm. Tapi ada perkataan al-adabu qabla al-ilm. Jadi sebelum memperoleh ilmu agama, hendaklah kita belajar adab. Sebelum itu, bagaimana kita duduk di dalam kelas? Bagaimana kita memfokuskan? Cara duduknya bagaimana? Jika tidak ada uzur, tanpa bersandar. Karena jika bersandar, akan kita tidur.
Ya, lihat kepada guru. Akan tetapi tidak paham apa yang beliau mengajar. Besok beliau bertanya, apa yang kita belajar kemarin? Oh, Ustaz, saya lupa. Karena di dalam kelas atau balai pengajian dia duduk dengan bersandar. Itu tidak sopan, tidak ada. Ya, jika ada uzur, ada kesakitan, minta izin dulu kepada guru, baru Anda duduk dengan bersandar. Dan duduklah menuju, mengarah ke guru. Mengarah ke guru, bukan mengarah ke orang lain. Paham maksud saya? Jangan duduk atas tempat duduk ustaz, walaupun beliau tidak ada di dalam kelas atau di balai pengajian. Walaupun tidak ada santri yang melihat, jangan duduk. Karena itu terkait dengan koneksi di antara murid dan guru. Jika koneksi ada lemah, belajar ilmu itu menjadi lemah. Dan kita tidak betah. Kita memindahkan daya ke daya yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, setelah itu sudah meninggalkan daya bekerja, sudah meninggalkan ilmu, belajar. Kemudian bil adabi tafhamul ilma. Ulama mengatakan dengan adab Anda bisa memahami atau paham ilmu. Apakah kita tahu hadis Jibril mal-ihsan? Malaikat Jibril alaihissalam hadir. Beliau duduk depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Seperti ini. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Malaikat Jibril juga beradab waktu duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau datang untuk menyampaikan pesan Allah. Beliau bukan guru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau menyampaikan pesan Allah, tapi duduk depan Rasulullah dengan adab. Apakah kita waktu belajar duduk seperti ini atau dengan bersandar atau duduk ke biasa-biasa saja? Walaupun diperbolehkan, tapi bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab Anda memahami ilmu. Saya sering-sering menyampaikan contoh Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Apakah kita tahu beliau belajar adab berapa tahun? Allah, mungkin kita tahu. Beliau belajar adab selama 20 tahun. 20 tahun, bukan 2 tahun. 20 tahun hanya adab. Itu adab. Dan mereka menjadi imam mazhab. Mereka bukan dari lahirnya imam mazhab. Mereka beradab, mereka belajar ilmu sambil beradab kepada gurunya. Waktu belajar, beliau kita tahu bagaimana beradab. Salah satu contohnya. Ada kitab. Oke. Waktu belajar ada kitab, beliau menggantikan halaman dengan pelan-pelan saja, seperti ini. Wahai Muhammad, beliau namanya apa? Muhammad bin Idris. Jadi Muhammad bin Idris, kenapa waktu belajar Anda menggantikan halaman dengan pelan-pelan? Beliau kata, saya takut jika ada suara-suara dengan